فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. Ma'asyar ikhwah ahibah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih, yakni dari sisi landasan hukumnya tentang pengesaan Rabb semesta alam. Materinya materi tauhid. Yang merupakan tulisan dari Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala. Kemudian malam ini adalah malam pertemuan kedua dari judul bab Ta'zimullahi subhanahu wa ta'ala haqqa ta'zimihi. Mengagungkan Allah yang maha suci, yang maha tinggi dengan sebaik-baik pengagungan. Telah terdahulu kita jelaskan bahwa beribadah atau mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu jenis ibadah, bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ahlul batil dari kalangan kuffar Quraisy, kaum Yahudi dan orang kafir seluruhnya tidak mengagungkan Allah. Kita akan ambil landasan hukum yang berikutnya berupa hadis kali ini. Berkata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, As-Sabi wal Khamsun, hadis yang ke-57. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad, namanya demikian Ahmad, kunyanya Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dijuluki dengan Imam As-Sunnah, imamnya Ahlus Sunnah. Kata dia, qala haddatsana Ibrahim bin Ishaq At-Talaqani. Ibrahim bin Ishaq At-Talaqani. Nah, namanya demikian, kunyahnya adalah Abu Ishaq. Ibrahim bin Ishaq Abu Ishaq Al-Bunani At-Talaqani Al-Marwazi, dan dia thiqah. Qala haddatsana Ibnu Mubarak, yani Abdullah bin Mubarak, Abu Abdurrahman Al-Imam, imam dari Maru, Al-Marwazi Al-Khurasani. Wa Ali bin Ishaq, Ali bin Ishaq As-Sulami, kunyanya Abul Hasan. Qala akhbarana Abdullah, Abdullah pada posisi ini. Nah, sat. Atau qala Abdullah. Baik, akhbarana Abdullah, yani Abdullah bin Mubarak. An Ambas bin Sa'id, An Habib bin Amrah, punyanya Abu Abdullah. An Mujahid, Mujahid bin Jabr, ulama tafsir, murid senior Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, sahabi hadis adalah Abdullah bin Abbas. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kata Ibnu Abbas, atadri ma siyatu jahannam, tahukah engkau seberapa luas neraka jahannam? Dia katakan kepada Mujahid, muridnya. Jadi Ibnu Abbas berkata
kepada Mujahid bin Jabr, murid dari Ibnu Abbas, kunyanya Abul Hajjaj, tahukah engkau seberapa luas neraka Jahannam? Kata Mujahid, qultu la. Aku berikan jawaban, tidak tahu. Qala ajal wallahi ma tadri. Kata Ibnu Abbas, tentu saja engkau tidak tahu demi Allah. Karena belum diajari, belum diberitahu. Karena ini termasuk perkara yang gaib kecuali tidak datang kecuali dari jalur wahyu. Ibnu Abbas telah mendengar dari Rasulullah SAW. Kali ini dia ingin ajarkan juga kepada muridnya. Di antaranya adalah Mujahid bin Jabr. Ajal wallahi ma tadri. Tentu demi Allah engkau tidak tahu. Anna baina syahmati uduni ahadihim wa baina atikihi masirata 70 kharifa tajri fiha awdiyatul qayh wad dam. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya di antara ujung telinga salah seorang di antara mereka sampai ke bahunya sejauh 70 tahun perjalanan. Artinya ini penduduk neraka. Yang mereka ini penduduk neraka ketika mereka masuk ke dalam neraka, pertama-tama wujud jasad mereka dibesarkan karena siksa yang akan mereka dapati juga berlipat ganda. Kullama najadat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap kali hangus kulit mereka terbakar, kami gantikan kulit yang baru lagi agar supaya mereka terus-menerus merasakan siksa. Nah, jadi Ibnu Abbas ingin gambarkan tentang besarnya neraka, namun dia gambarkan dengan potret penduduk neraka. Jarak antara ujung telinga bawah sampai ke bahunya sejauh 70 tahun perjalanan, yakni di ukuran kehidupan dunia. Sebelum kita lanjutkan tentang hadis sampai akhir, kalau itu adalah penduduk neraka, bagaimana lagi dengan nerakanya? Kalau segitu saja itu adalah penduduk neraka, bagaimana lagi dengan neraka jahanamnya? Gambaran tentang luasnya neraka jahanam. Kalau kita ketahui tentang luasnya neraka jahanam dari gambaran singkat akan hadis ini, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan neraka? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari situlah berkaitan dengan judul bab, bahwasanya Allah pantas untuk diagungkan. Jangan disepelekan. Nah, lanjut hadisnya, kata Ibnu Abbas, tajri fiha awdiyatul qayh wad dam. Nah, mengalir di dalamnya wadi, lembah-lembah nanah dan darah. Jadi di dalam neraka jahanam ada lembah yang mengalir padanya nanah penduduk neraka, darah penduduk neraka. Waliyadzubillah. Qultu, kata Mujahid bin Jabr, aku katakan anharon, sungai, karena dia dengar dari Ibnu Abbas, lembah. Dia bertanya, lembah atau sungai? Qala la bal audiyah. Kata Ibnu Abbas, tidak, bahkan itu adalah lembah. Artinya lembah lebih luas daripada sungai. Sungai, kalau gambaran tentang sungai mungkin hanya beberapa, artinya lebih sempit. Dan ini adalah lembah. Dan hal semacam ini tidak didapati kecuali dari jalur wahyu. Artinya hadis ini lahu hukmul marfu'. Meskipun ini zahirnya adalah ucapan Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas tidak mengucapkan hal ini dari pendapat dia sendiri, akal dia sendiri, melainkan didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian kata Ibnu Abbas, atadruna ma siyatu jahannam? Tahukah engkau seberapa besar, seberapa luas neraka jahanam? Qultu la. Dia katakan, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Dalam sebagian hadis juga dalam sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah walaha 70,000 zimamin wa min kulli zimam lahu 70,000 malakin yajurrunaha. Nabi SAW kabarkan tentang neraka jahanam, kata beliau, akan ditatangkan hari kiamat neraka jahanam. Dan dia memiliki 70.000 tali kekang. Masing-masing dari satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 tali kekang kali 70.000 malaikat. Dan malaikat adalah makhluk Allah yang besar. Bayangkan seberapa besarnya neraka jahanam. Butuh 70.000 tali untuk menariknya datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itu pun satu tali kekangnya ditarik oleh 70.000 kali 70.000 ditarik oleh 70.000 malaikat kali 70.000 tali kekang. Pertanyaan kedua lagi dari Ibnu Abbas kepada Mujahid bin Jabir muridnya, tahukah engkau berapa luasnya neraka jahanam? Qultu la, aku tidak tahu, kata Mujahid. Qala ajal wallahi ma tadri, tentu demi Allah engkau tidak tahu, ya, karena kisah-kisah semacam ini tidak diketahui kecuali dari jalur wahyu. Dan aku telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas berikutnya, haddatsatni Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi. Telah menceritakan kepadaku Aisyah, semoga Allah taala meridainya, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ucapan Allah, ayat dari surat Az-Zumar yang beliau jadikan, yang Islam penulis jadikan salah satu ayat di awal pembahasan tentang ta'zimullah, menggagungkan Allah. Tentang ucapan Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Kata Allah, dan bumi seluruhnya di genggaman tangan Allah pada hari kiamat, dan langit terlipat-lipat di tangan kanannya. Telah terdahulu bahwasanya datang dalil menerangkan tentang jumlah tangan Allah ada 2, dan kedua tangan Allah adalah kanan, artinya tidak ada yang kiri. Hikmah di balik itu, karena kalau pada manusia ada tangan kanan yang disyaratkan untuk sesuatu yang segala sesuatu yang mulia, sedangkan tangan kiri lawan daripada itu. Dan tangan Allah kedua-duanya mulia. Apa maksud dari pertanyaan Ibnu Abbas tentang neraka jahanam seberapa luasnya dengan ayat ini? Butuh pelengkap dengan hadis yang lain bahwasanya bumi yang kita pijak ini termasuk bahan bakar untuk menyulut api neraka. Bumi yang kita pijak ini termasuk bahan bakar penyulut api neraka. Artinya api neraka akan dinyalakan dengan menggunakan bahan bakar bumi ini. Kalau bumi di genggaman tangan Allah, bumi yang kita pijak akan Allah masukkan ke dalam neraka. Artinya neraka lebih besar daripada bumi, karena bumi akan masuk ke dalam neraka. Bayangkan bagaimana gambaran luasnya neraka. Bumi saja yang belum tentu ada. Semenjak adanya peradaban umat manusia belum tentu ada yang bisa mengelilingi bumi, seantero bumi. Segitu luasnya. Namun bumi akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kita tahu tentang gambaran neraka bagaimana luasnya, meskipun ini cuma sekedar gambaran, karena hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali yang menciptakannya. Bagaimana lagi besarnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadisnya masih kata Ibnu Abbas. Dia menceritakan tentang kisah Aisyah. Fa'ainan nasu yawma idin ya Rasulullah. Di manakah umat manusia pada hari itu wahai Rasulullah? Semakna yang datang dari surat Ibrahim. Kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menggantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Bumi mubaddalah, bumi yang tergantikan, yakni bumi padang mahsyar. Jadi bumi yang kita pijak ini akan hancur. Kemudian kita akan berpindah ke bumi mahsyar, padang mahsyar istilah kita. Ketika Allah menggantikan bumi ini
Kemudian kita akan berpindah ke padang mahsyar. Aisyah bertanya, kalau begitu di mana manusia? Kata Nabi SAW, hum ala jasri jahannam. Mereka di atas neraka. Mereka berada di atas jembatan. Di atas jembatan. Dan sebagai riwayat jembatan, yang di sini ada jembatan di atas, yang ditancapkan di atas neraka. Mereka di situ. Sebelum berpindah ke padang mahsyar. Kemudian setelah pindah, kemudian bumi kosong dari umat manusia karena berpindah bumi. Bumi inilah yang Allah genggam, kemudian masukkan ke dalam neraka sebagai penyulut bahan bakar api neraka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab tergambarkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala patut dan pantas untuk diagungkan, dibesarkan. Jadi beliau memulai dengan beberapa hadis. Ini sebagai hadis pertama. Beliau ingin buat kita berpikir, mengajak kita untuk mengasah otak bahwasanya ingin ketahui tentang besarnya Allah, agungnya Allah, ketahui dulu tentang makhluknya. Ketahui dulu tentang makhluknya. Nah, di antaranya adalah gambaran akan penduduk neraka. Penduduk neraka saking besarnya disebutkan bahwa jarak antara ujung telinga bagian bawah sampai ke bahunya sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Kalau penduduk neraka begitu saja besarnya, dan bagaimana lagi dengan neraka jahanamnya? Kalau kita bisa gambarkan tentang besarnya neraka jahanam, bagaimana lagi dengan zat yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang kedua tentang bumi terlipat-lipat di tangan Allah dengan ayat ini. Ibnu Abbas inginkan dengan ayat ini bahwasanya, bumi pada sebagian hadis yang lainnya akan dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Kalau bumi yang besar saja bisa masuk ke dalam neraka, tapi bagaimana lagi dengan besarnya neraka? Kalau begitu bagaimana lagi dengan besarnya zat yang menciptakan neraka, yakni Allah Tabaraka wa taala. Nah, oleh karena itu tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala disepelekan. Tidak pantas, tidak patut untuk Allah Subhanahu wa taala diremehkan. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Azim, yang agung. Dan Allah ajak kita untuk mengagungkan Allah. Yang tidak mengagungkan Allah adalah ciri-ciri orang kafir ahlul batil, seperti orang musyrik dan juga orang-orang Yahudi dengan 3 ayat yang telah kita baca sebelumnya. Kata beliau di akhir hadis ini, "Warwahu Suaid bin Nasr, qala haddatsana Abdullah bin Mubarak fadzakarahu." Ada jalan yang lain namun dengan hadis yang sama. Terakhir kata sang penulis redaksi hadis ini, "Hada hadisun sahih." Hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagaimana syarat yang beliau bawakan di muqaddimah bahwasanya beliau tidak masukkan dalam buku beliau ini kecuali hadis-hadis yang sahih. Jadi itu diantara keindahan kita mengkaji buku ini, jangan ragu akan kesahihan hadis-hadis yang beliau bawakan. Kita baca hadis yang kedua, namun subhanallah lumayan panjang. Hadisnya bukan cuma panjang sekali. Ada beberapa lembar di sini. 3 lembar lebih, artinya memakan 6 halaman. Kita akan baca apa yang Allah mudahkan bagi kita. Berkata sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-saminatu wal khamsun, hadis yang ke-58. Hadis yang ke-58. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari semoga Allah taala merahmatinya. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, guru dari Imam Bukhari, Abdullah bin Muhammad. Kunyahnya Abu Ja'far. Qala haddatsana Abdul Razzaq, yani al-Imam Abdul Razzaq, kunyahnya Abu Bakar As-Sun'ani. Jadi terpaut satu generasi antara Imam Bukhari dengan Abdul Razzaq. Salah satu dai sunnah di Yaman, di Son'a. Namun disebutkan dalam riwayatnya bahwasanya dia terpengaruh dengan disebutkan dia tasyayyu, sedikit terpengaruh dengan pemahaman Syiah karena dia duduk berteman dengan seorang ulama Syiah, Abu Ja'far Sulaiman Ad-Dubai. Akhirnya terpengaruh juga dengan
akhlaknya, kemudian sedikit membenarkan tentang akidahnya. Artinya Imam Abdul Razak semenjak saat itu sudah masuk Syiah di Yaman. Qala akhbarana Ma'mar bin Rashid, juga Al-Yamani, kunyanya Abu Urwah. Qala akhbarani Zuhri Muhammad bin Muslim. Nah, Ibnu Syihab. Terkadang disebutkan Az-Zuhri, terkadang disebutkan juga dengan Ibnu Syihab. Ini namanya adalah Muhammad bin Muslim, kunyanya Abu Bakar. Qala akhbarani Urwah bin Zubair. Bapaknya sahabat. Dia tabi'i jalil. Bapaknya sahabat, ibunya sahabat, kakeknya sahabat. Bahkan kakek buyutnya juga sahabat. An Miswar bin Makhramah. Nah, Miswar bin Makhramah, Abu Abdurrahman. Wa Marwan yusaddiqu kullu wahidin minhuma haditha sahibihi. Jadi Urwah meriwayatkan dari dua jalur, Miswar dan Marwan. Dan saling melengkapi. Dua riwayat atau saling melengkapi riwayat dari dua orang yang berbeda tersebut. Qala, keduanya berkata, Miswar bin Makhramah dan Marwan. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah keluar pada peristiwa al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah nama tempat yang terletak di luar gerbang kota Mekkah. Keluarnya beliau kali ini berdasarkan mimpi yang beliau dapati di dalam tidur beliau yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fath. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Mimpi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat akan masuk ke dalam kota Mekkah dalam keadaan mencukur atau memendekkan rambut. Beliau tawilkan ini adalah umrah. Jadi beliau keluar dengan kurang lebih 1000 personil untuk merealisasikan mimpi tersebut. Jadi beliau keluar tujuannya adalah untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, akan datang kisah selengkapnya bahwasanya belum sampai masuk ke kota Mekkah, baru sampai di Hudaybiyah. Berdiri di Hudaybiyah sudah terlihat gerbang kota Mekkah dihalangi oleh penduduk kota Mekkah. Artinya tidak boleh masuk dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah bahwasanya sedang merebak wabah penyakit menular di kota Madinah. Dengan alasan itu tidak boleh untuk masuk dan seterusnya. Akan datang nanti selengkapnya. Rasulullah SAW beliau pernah keluar pada peristiwa Hudaybiyah. Hatta idza kanu bi Baida. Hatta idza kanu bi ba'di tariq, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Khalid bin Walid bil ghamim fi khaylin li Quraisy tali'atun fakhudu datal yamin. Sampai ketika tiba di sebagian jalan, di persimpangan jalan. Nah, satu ke arah kiri, satu ke arah kanan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Khalid bin Walid sedang berada di tempat namanya Al-Ghamim, di area Ghamim, sebelum tiba masuk ke kota Makkah. Dia berada di rombongan berkuda, sedang memata-matai, mengawasi, menjaga, mengintai. Kalau begitu ambillah jalan sebelah kanan. Ya, artinya tempuh jalan tersebut yang Khalid bin Walid ada padanya. Fa wallahi ma sya'ara bihim Khalidun hatta idza hum bi qatratil jaysh. Fantalaqa yarkudu nadiran li Quraisy. Demi Allah, Khalid bin Walid, karena dia adalah pemimpin pasukan berkuda ketika itu, tidak menyadari, tidak merasakan tentang kedatangan atau lewatnya Rasulullah SAW dan kurang lebih 1000 personil, 1000 pasukan yang sebenarnya datang untuk melaksanakan ibadah umrah. Sampai ketika mereka di tempat berkumpulnya pasukan, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beranjak. Wasara Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bis-saniyati allati yuhbatu alaihim minha barakat bihi rahilatuhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai ke tempat namanya As-Saniyah, tempat turunan hampir sampai ke kota Mekkah. Sedikit menurun jalannya. Kemudian berhenti kendaraan beliau. Berhenti. Jadi onta beliau.
Berhenti, kemudian dia duduk tersungkur, mendengkur. Faqala an-nas hal fa'alahat. Kemudian orang-orang mengatakan, ayo bangun bangkit, ayo berjalan. Dia tidak mau. Faqala, akhirnya mereka katakan khalatil qaswa. Qaswa adalah nama kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbasis unta. Di unta beliau namanya qaswa. Bahkan seluruh kendaraan beliau berikan nama. Nah, termasuk kuda perang beliau. Mereka mengatakan al-qaswa, yakni unta beliau mogok. Nah, karena capek. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma khalatil qaswa wa ma dzakalaha bi khuluqin, walakin habasaha habisul fir." Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabat yang menerka-nerka bahwasanya dia mogok, dia capek dan semisalnya. Kata beliau, qaswa yang di kendaraan beliau tidaklah macet, tidaklah mogok. Karena itu bukan perangai dia. Ini unta luar biasa. Tidak pernah terjadi hal semacam ini. Mogok atau capek. Itu bukan perangainya, itu bukan kebiasaannya. Akan tetapi dia, yakni al-qaswa, unta beliau dicegah oleh zat yang mencegah rombongan gajah. Jadi yang datang ingin menghancurkan gajah. Jadi gajah di sini sampai ke titik ini berhenti, tidak bisa melewati masuk ke kota Makkah. Sebagaimana juga kali ini Allah Subhanahu wa taala yang menahan kendaraan beliau ini. Jadi bukan karena mogok, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menahannya. Tsumma qala, kemudian beliau katakan lagi, "Walladzi nafsi biyadihi la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi kepada para sahabat, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, tidaklah mereka meminta kepadaku sesuatu mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, mengagungkan syiar-syiar Allah di dalamnya, melainkan aku akan berikan kepada mereka permintaan mereka tersebut. Ya, kalau mereka minta adalah pengagungan untuk Allah, aku akan penuhi. Kalau minta selain daripada itu, tidak." Nah, dan dengan lafaz hadis inilah yang masih panjang, akan datang lagi beberapa halaman kita akan baca. Nah, inilah keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab, bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat bahwa kalau mereka minta pengagungan kepada Allah, aku akan penuhi, karena itulah yang sepantasnya. Bentuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkannya. Adapun selain daripada itu tidak. Meremehkan Allah, menyepelekan Allah, tidak meninggikan Allah, tidak mengagungkan Allah. Nah, bukan bagian daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan juga sesuatu yang beliau ajarkan kepada umat manusia. Wa ila yang beliau ajarkan adalah yang beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya adalah mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Wa illa panjang sekali hadisnya, masih tersisa 6 halaman. 6 halaman dalam 3 lembar. Insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.